Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul How Can I Help You? Apa yang saya bisa bantu? Saya percaya kalimat How Can I Help You tidak asing lagi bagi Anda. Bahwa setiap kali kita telepon ke perusahaan tertentu, orang yang mengangkat telepon akan bertanya, apa yang saya bisa bantu? Slogan bisnis dengan kata-kata ini yang selalu bertanya kepada pelanggan, customer atau klien, How can I help you? Apa yang saya bisa bantu? Merupakan prinsip dasar hubungan dalam berdagang. Bahwa fundamental bisnis adalah menjawab kebutuhan manusia. Business is always about meeting people's need. Tidak ada bisnis tanpa kebutuhan orang. Business is always about people. Bisnis apapun, usaha apapun itu selalu tentang orang. Kita butuh orang untuk beli produk kita. Yang mengerjakannya pun kita butuh orang. Bisnis selalu tentang manusia, tentang menjawab kebutuhan orang banyak. Saya percaya selama bisnis Anda benar-benar menjawab kebutuhan orang, bisnis Anda pasti dicari orang. Ketika Anda memikirkan apa yang harus Anda lakukan di masa pandemi, mungkin ada yang berpikir ingin memulai usaha yang baru. Ide bisnis harus berangkat dari apa yang bermanfaat dan apa yang menjadi kebutuhan saat ini. Jangan memulai suatu usaha berangkat dari pemikiran, bisnis apa ya yang untungnya besar? Bisnis apa ya yang bisa bikin saya kaya? Itu merupakan permulaan yang keliru. Seharusnya ketika Anda ingin memulai sebuah usaha, Anda harus berangkat dari pemikiran, bisnis apa ya yang kira-kira bermanfaat untuk hidup orang banyak? Bisnis apa ya yang dicari dan dibutuhkan oleh orang banyak? Saya pastikan apabila bisnis Anda betul-betul menjawab kebutuhan, bisnis Anda pasti dicari orang. Slogan bisnis yang berkata, How can I help you? Seringkali dilupakan. Orang lupa bahwa ketika mereka memulai sebuah usaha, itu berangkat dari menolong hidup orang lain supaya lebih baik. Pertanyaan saya hari ini, apakah bisnis atau usaha Anda benar-benar menolong orang? Apakah bisnis atau usaha Anda hari ini menjawab kebutuhan masyarakat? Apakah usaha Anda hadir untuk meningkatkan kualitas hidup orang banyak? Banyak orang yang memulai usaha hanya semata untuk mencari keuntungan belaka, sehingga mereka tidak peduli kebutuhan dan kebaikan yang mereka berikan melalui usaha mereka. Mereka bukannya meningkatkan kualitas hidup, tapi malah merusak kesehatan masyarakat, merusak kualitas hidup masyarakat, produk-produk yang meracuni hidup masyarakat. Berapa banyak kita dengar bisnis ini dan itu tutup karena ketahuan, penuh dengan penipuan, menggunakan bahan-bahan yang tidak baik bagi kesehatan. Mari anak-anak Tuhan, berubah cara pandang. Kalau Anda ingin diberkati Tuhan, hiduplah dalam kebenaran. Mari belajar prinsip-prinsip dagang dalam kebenaran. Saya ingin bagikan prinsip hubungan dalam berdagang dalam 3 hal. Yang pertama, treat buyers as human, not income. Perlakukanlah customer, pelanggan, klien Anda sebagai orang dan bukan hanya pendapatan. Firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 31 berkata, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saya punya prinsip, jual yang kita sendiri mau beli, masak yang kita sendiri mau makan, buat yang kita sendiri mau pakai. Standar terbaik dalam customer service, standar terbaik dalam berdagang adalah harusnya apa yang saya mau untuk diri saya sendiri. Saya percaya firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, treat others the way you want to be treated. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Harus menjadi sebuah ukuran, standar kualitas yang tidak bisa kita turunkan ketika kita menciptakan sebuah produk untuk kita jual di masyarakat. Ide bisnis harusnya berangkat dari memanusiakan manusia, bukan hanya sekedar seberapa banyak pendapatan yang bisa kita dapatkan. Lihatlah customer sebagai teman, bukan pendapatan. Poin yang kedua dalam hubungan dalam berdagang adalah perlakukan customers sebagai teman,
Bangun hubungan. Ketika orang datang ke toko kita, ketika orang cari kita, jangan cuma bilang gini, ya mau beli apa? Ya kami punya yang warna merah, warna ungu, warna biru. Mau ukuran apa? Treat the customers as your friend. Jangan lihat pelanggan hanya sebagai pendapatan, tapi anggap mereka sebagai teman. Bangun hubungan. Tanya, apa kabar? Panggil namanya. Bukankah kita senang ketika kita pergi ke bank dan kita disapa dengan nama kita? Bukankah kita senang ketika kita berlangganan di satu toko? Mungkin kita suka beli kopi di toko itu dan waitressnya ingat nama kita. Halo, selamat pagi Bu Heni. Seperti biasa, bahkan mereka ingat pesanan kita. Bukankah kita senang? Perlakukan pelanggan seperti teman. Sentuhan pribadi sudah mulai berkurang karena semua serba online. Bisnis online, jualan online, membuat kita melupakan sentuhan-sentuhan yang sangat penting sebenarnya. Betapa pentingnya hubungan, bukan hanya sekedar mementingkan majunya perdagangan. Jangan cuma tertarik sama orang karena kita jualan. Karena saya percaya gini, orang, customer pada akhirnya akan balik lagi ke toko kita. Karena kita teman mereka. Bukan karena tidak ada toko lain yang menjual barang yang sama, bahkan mungkin lebih murah. Mereka akan beli lagi di toko kita. Saya ingat satu hari, saya buka aplikasi Tokopedia, saya perlu membeli bumbu-bumbu masakan. Saya browsing around. Saya menemukan ada toko yang menjual bumbu dengan harga yang lebih murah, katakanlah 12.000. Tapi ada toko yang saya kenal. Oh, ini follower YouTube saya, dia pernah kirimin bumbu buat saya. Kemudian saya lihat, oh harganya lebih mahal sedikit, 13.500, lebih mahal 1.500. Tebak saya beli di toko yang mana? Saya beli di toko yang saya kenal. Meskipun lebih mahal, tapi karena saya kenal, saya beli di toko itu. Kenapa? Karena hubungan melahirkan kepercayaan. Saya percaya bahwa produk yang orang yang saya kenal ini jauh lebih baik. Yang 12.000 mungkin lebih murah, tapi saya tidak kenal, saya tidak tahu apakah asli. Katakan bubuk lada saja, saya tidak tahu apakah mereka campur dengan barang-barang lain, tapi karena kenal saya lebih percaya. Ketika kita berdagang, pastikan kita perlakukan customer sebagai teman. Bukan hanya karena kita ingin mendapatkan penghasilan, tapi kita menghargai hubungan. Karena orang pada akhirnya akan balik lagi kepada kita. Bukan hanya karena kita yang jual barang itu. Ada toko lain jual produk yang sama. Nah, mungkin lebih murah. Tapi orang akan beli produk kita. Karena kita temannya. Dalam berdagang, jangan hit and run. Poin ketiga dalam prinsip hubungan dalam berdagang. Don't be friends for benefit. Filipi 2 ayat yang keempat berkata gini. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di dalam berdagang, jangan hanya fokus mencari keuntungan untuk diri kita sendiri. Jangan jadi teman hanya untuk keuntungan. Artinya gini, jangan cari orang hanya karena kita butuh aja. Fokus kepada kepentingan pelanggan juga. Jangan hanya mencari keuntungan untuk diri kita sendiri. Orang berdagang gak mungkin gak cari untung. Tapi bagaimana ketika kita berdagang, kita pakai cara-cara yang juga menguntungkan pelanggan. Gimana caranya? Berusahalah memahami kebutuhan dan kemampuan orang. Bukan hanya seberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan. Saya kasih contoh. Ketika kita beli asuransi, sebenarnya agen asuransi yang lebih mengerti produk yang paling kita butuhkan itu seperti apa, yang sesuai dengan budget kita, kemampuan kita untuk membayar setiap bulannya, tapi dengan keuntungan yang maksimal, benefit yang maksimal untuk kita. Agen asuransi pasti mengerti, tapi seringkali agen asuransi tidak jujur. Mereka membuat polis yang lebih menguntungkan untuk mereka, bukan menguntungkan klien mereka. Kadang-kadang orang melupakan bahwa mengutamakan kehubungan sebenarnya merupakan kunci untuk menjaga kelangsungan dari hubungan. Nilai kepercayaan